warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022 gelombang 5 angkatan 39 kelompok 3 dengan subkelompok 2 akan mencoba menelaah dan menganalisis mengenai bad practice dan best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN pada Kementerian ATR BPN. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Berikut adalah contoh video dari best practice beserta tanggapan dari anggota kelompok kami. Saat ini, pelayanan dari Kementerian ATR BPN semakin mudah dengan adanya layanan elektronik. Dimanapun Anda dapat mengakses serta mengetahui informasi bidang tanah Anda. Beberapa pelayanan elektronik yang dapat diakses yaitu 1. Pelayanan hak tanggungan. Jenis hak tanggungan yang dapat diajukan melalui sistem HTL meliputi pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor, penghapusan hak tanggungan, serta perbaikan data. Yang kedua adalah pengecekan sertifikat. Layanan pertanahan pengecekan sertifikat ini berguna untuk memastikan sertifikat tanah asli atau tidak. Digunakan pada saat peralihan hak atas tanah atau perbuatan hukum untuk meyakinkan para pihak mengenai keaslian sertifikat tanah. Selain itu, diperlukannya pengecekan sertifikat tanah adalah untuk melihat catatan yang ada di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan? Catatan tersebut disimpan di kantor pertanahan. Yang ketiga adalah surat keterangan pendaftaran tanah. Surat ini diterbitkan secara resmi oleh kantor pertanahan untuk menerangkan status riwayat tanah yang berdasarkan informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis dari sebidang tanah. Yang keempat adalah pelayanan informasi nilai tanah atau ZNT. Pelayanan ini diperuntukkan sebagai informasi mengenai nilai harga tanah dalam wilayah tertentu. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengakses www.atrbpn.go.id/panduan. Selain pelayanan elektronik di atas, Kementerian ATR BPN juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan layanan aplikasi Sentuh Tanahku. Kedua layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat telepon genggam Anda. Layanan pengaduan masyarakat dapat mengakses media sosial ATR BPN dan menyertakan hashtag Tanya ATR BPN. Dan untuk layanan Sentuh Tanahku, Anda dapat mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi ini, Anda dapat mengakses persyaratan dan simulasi biaya pertanahan. Anda juga dapat melihat langsung lokasi bidang tanah Anda pada peta online. Dan Anda dapat mengetahui informasi lengkap mengenai sertifikat Anda. Halo teman-teman, berdasarkan best practice tadi yang kita lihat yaitu pelayanan secara online, salah satunya adalah pelayanan hak tanggungan secara online, pengecekan secara online, SKPT secara online, dan info zona nilai tanah secara online, serta aplikasi BPN yaitu Sentuh Tanahku yang dibuat oleh Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa BPN telah memenuhi kompetensi literasi digital, yaitu di mana BPN mempunyai kemampuan digital untuk mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital yang digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, para ASN di instansi BPN telah menunjukkan bahwa mereka adalah ASN yang smart karena dapat mengikuti dan beradaptasi di era digital saat ini. Berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama, menurut saya bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah melakukan transformasi digital yaitu berupa adanya layanan elektronik pertanahan di kantor pertanahan. Aplikasi pertanahan juga sudah dikembangkan secara pesat. Dapat dilihat dari bagaimana kita bisa mengecek proses permohonan hak atas tanah secara online dan secara digital menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Tersedianya berbagai fasilitas yang berbasis teknologi dalam aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan pegawai di kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan cepat, sehingga bisa memberikan kepuasan pelayanan pada masyarakat atau pemohon sesuai dengan prinsip Smart ASN yang terus-menerus memanfaatkan teknologi untuk menunjang pegawai yang cepat, efisien, dan transparan. Dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku,
transformasi digital di lingkungan Kementerian ATR BPN semakin pesat dan berhasil sehingga pelayanan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Baiklah, setelah melihat dan mendengar tanggapan dari video best practice, langsung saja kita masuk kepada contoh video dari bad practice beserta tanggapannya. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL. Selanjutnya, ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK, 31 tahun, serta MT alias KMR, 30 tahun. Mereka berperan sebagai calo. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Bahwa sertifikat ini memang sudah diterbitkan, yang seharusnya sudah sampai pada yang berhak, karena ada kekurangan sehingga belum tersampaikan. Nah, dalam proses itu kemudian ada pemohon lain, Nah, si pemohon lain ini menggunakan sertifikat yang si petugas ini menggunakan sertifikat yang sudah ada nih, yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan isinya itu dibaiklin isinya. Jadi warakahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah, itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun angkat bicara. Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Seperti minimal kalau di dalam surat adalah 1 minggu sekali diadakan untuk refresh password. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Niko Zulfikar, Kompas TV Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari ilustrasi video tersebut, perbuatan para mafia tanah bukan hanya bertentangan dengan tugas dan fungsi ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan bukan pula hanya bertentangan dengan tugas dan fungsi pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020. Akan tetapi merupakan tindak pidana pemalsuan surat berupa sertifikat tanah. Artinya dia melanggar pasal 263, 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena sertifikat tanah dikategorikan sebagai akta otentik, maka dapat kita pastikan bahwa mafia tanah tersebut melanggar pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun. Apalagi tindakan pemalsuan sertifikat dilakukan pada saat pelaksanaan program strategis nasional, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa kita kenal dengan PTSL. Menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, tujuan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, serta akuntabel.
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Artinya, tindak pidana yang dilakukan oleh para mafia tanah ini mencederai tujuan dari PTSL itu sendiri. Berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama tadi, dapat kita lihat bahwa beberapa oknum anggota BPN terlibat dalam kasus mafia tanah tersebut. Apabila bertolak pada tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini berarti bahwa seluruh anggota Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus turut dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintah di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Selain turut serta dalam menjalankan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sebagai ASN, anggota Kementerian atau BPN juga harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai ASN, yakni melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berakhirnya video dan tanggapan mengenai bad practice ini, maka berakhir pula materi yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.